Hilir Sungai Cimanuk ternyata bukan hanya berkaitan dengan Arya Damar atau Arya Dila dan Raden Kusen atau Dipati Terung, juga berkaitan dengan Jaka Tarub. Sebelum kita telusuri siapa Jaka Tarub, ada baiknya mengingat kembali siapa Arya Damar atau Arya Dila dan siapa Raden Kusen atau Dipati Terung. Arya Damar atau Arya Dila adalah ayahanda Raden Kusen atau Dipati Terung. Sumber tradisional menyebutkan petilasannya di Desa Dermayu yang terkenal sebagai Makam Selawe. Raden Kusen atau Dipati Terung adalah putra Arya Damar atau Arya Dila, adik tiri Raden Patah. Naskah Negara Kertabumi dan Babad Mertasinga menyebutkan Raden Kusen atau Dipati Terung menikah dengan penduduk sekitar Cimanuk. Putranya yaitu Ki Gede Penganjang dan Nyi Gede Pauman. Dari situ kemudian turun ke Menjangan Abang atau Ki Gede Pauman. Untuk menelusuri hal ini, mari kita ikuti cerita ini dari sumber naskah kuno Cariyos Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Penulisnya adalah
Pangeran Rahadi Wijaya Jayakelana dengan ahli aksara atau penerjemah yaitu Dr. Raden Ahmad Opan Safari Hasim M.Hum dan Nurhata M.Hum. Tersebutlah ada seorang pangeran, Raden Sayyid Abdurrahman atau Pangeran Tuban, yang ditinggal ayahnya meninggal dunia, yaitu Kanjeng Tumenggung Surya Diwangsa. Ia bersedih. Kesedihannya itu ia tumpahkan dengan sering berpesta, hingga uang warisannya hampir habis. Pada suatu hari di pasar, ia bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu menjual sebuah dongeng seharga 2000 dinar. Dongeng semahal itu. Tapi Raden Said mau membelinya. Demi bisa membayar dongeng itu, ia gadaikan tanah negaranya, warisan orang tuanya. Lalu apa isi dongeng itu? Ternyata dongeng itu berisi wasiat. Ana Rusia aja dibuka. Ada rahasia jangan dibuka. Ana rejeki aja ditampik. Ada rejeki jangan ditolak. Wadon ayu aja sinarean. Wanita cantik jangan kau tiduri. Kakek penjual dongeng itu juga memberi baju si bondil yang membuat Pangeran Tuban bisa berjalan di atas awan. Lalu Pangeran Tuban mengabdi kepada Raja Kerajaan Urawan dan berteman dengan Ki Mas Taruna. Suatu hari ia menemani raja berburu ke hutan. Lalu diperintah raja agar kembali ke istana karena ada tombak yang tertinggal, yaitu tombak Kiai Telempek namanya. Ketika sampai di istana, Pangeran Tuban melihat suatu perbuatan antara istri raja yaitu Ratnasari dan Ki Mas Taruna yang notabene adalah penjaganya. Tapi Pangeran Tuban hanya mengambil tombak saja sesuai perintah raja. Pangeran Tuban ingat pesan dongeng bahwa wadon ayu aja sinarean. Namun justru berita yang sampai lebih dulu kepada raja bahwa Pangeran Tuban akan berbuat paksa kepada istri raja. Istrinya berontak, melaporkan kepada raja. Tentu saja membuat raja menjadi geram kepada Pangeran Tuban. Ketika Pangeran Tuban sampai, raja segera memerintahkan Pangeran Tuban untuk mengantarkan surat kepada Ki Judipati, sang algojo kerajaan. Pangeran Tuban ditemani Ki Mas Taruna mengantarkan surat kepada Ki Judipati, sang algojo kerajaan. Tanpa tahu keduanya, ternyata isi surat itu bahwa siapa yang mengantarkan surat ini harus segera dihukum, dipenggal kepalanya. Saat di perjalanan, keduanya bertemu kakek tua yang menawarkan makan nasi tumpeng dan ayam. Pangeran Tuban ingat pesan dongeng bahwa ana rejeki aja ditampik. Ada rejeki jangan ditolak. Ia pun menerima makanan itu dan makan dengan lahap. Tapi Ki Mas Taruna tak sabar karena dalam pikirnya pasti surat itu berkaitan dengan kenaikan pangkat. Taruna segera ambil surat itu lalu pergi meninggalkan Pangeran Tuban yang masih lahap dengan makannya. Karena yang membawa surat itu Ki Mas Taruna, ia pun dihukum mati algojo. Pangeran Tuban atau Raden Said pun selamat. Berbagai peristiwa lain seringkali penuh bahaya, tapi Raden Said bisa selamat. Beberapa peristiwa itu antara lain ia dicintai Nyi Rara Ratu Girinawungan. Ia juga pernah diperintah Ki Kamarullah menjadi pembegal. Ia juga bertemu Ki Dares lalu dirampok dan disadarkan. Raden Said atau Pangeran dari Tuban kemudian berganti nama menjadi Pangeran Lokajaya dan Tarub Pengancang setelah disadarkan Ki Dares atau Syekh Bayanullah.
Pertobatannya dilakukan dengan cara dikubur di hutan Japura selama setahun. Gelarnya menjadi Pangeran Jagabaya. Hingga akhirnya ia bertemu Sunan Gunung Jati. Tapi menurut Sunan Gunung Jati, sangat susah mengajarkan ilmu karena terhalangi oleh pepohonan dan tidak boleh berada di dalam negara. Raden Said kemudian menuruti perintah Sunan, yaitu pergi ke tempat yang tepat, yaitu tepi Sungai Cimanuk sambil membawa 100 buah kemiri. Buah tersebut dipergunakan sebagai hitungan hari. Setelah 9 hari di tepi hilir Cimanuk, ternyata Sunan Gunung Jati belum datang juga. Berbagai peristiwa akhirnya terjadi, yakni memanjat dan mengambil buah kelapa. Namun buah-buah kemiri berjatuhan ke sungai. Ia turun ke sungai, berenang dan mengambil kembali buah-buah kemiri itu. Arus sungai membawanya terdampar di Pulau Hening. Ketika ia siuman, bertemu Nabi Khidir alaihi salam yang memerintahkan bertapa di Gunung Dieng dan berganti nama Pangeran Adilangu. Jadi ada salah satu sumber yang menyebutkan Ki Gede Bungko itu adalah adik dari Brawijaya kelima. Ki Gede Bungko itu kemudian hijrah wilayah Penganjang yang kemudian dikenal dengan Buyut Penganjang. Ada satu sumber yang mengatakan bahwa itu identik gitu antara Buyut Penganjang dan Ki Gede Bungko gitu. Jika memang demikian, antara Jaka Tarub Penganjang dan Raden Kusen atau Dipati Terung berbeda zaman dan tidak berkaitan. Raden Kusen atau Dipati Terung pada zaman akhir Majapahit atau awal Demak, sedangkan Jaka Tarub pada zaman sesudah Demak atau zaman Kesultanan Cirebon.